Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 12 Dewa Datta. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1335. Dengan batin murni menghormati dan menegakkan tiada keraguan pada dharma. Sekiranya ingin memahami dan menghayati batin dan praktik dari jalan agung, mesti terlebih dahulu memperkokoh keyakinan dan ikrar kita. Kesenjangan dalam sebab akibat adalah sangat halus dan menakjubkan. Kebaikan dan kejahatan bagaikan bayangan yang mengikuti dan pasti ada balasannya. Buddha kuno Prabu Taratna datang untuk mendengarkan dharma. Sekarang Buddha, kini Sakyamuni, mengumpulkan para belahan raganya. Dewa Datta menerima peramalan dari Buddha. Bagawan Sakyamuni penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan, memberikan peramalan tanpa menyimpan kebencian. Bersungguh-sungguhlah menghayati. Ketika kita ingin memahami dan menghayati jalan agung, kita harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh dan mendalami makna dari kitab sutra. Terlebih lagi harus memperkokoh tekad pembinaan diri kita. Keyakinan kita dan kekuatan ikrar ini adalah harus sangat memperkuat keyakinan kita. Memperkokoh kekuatan ikrar kita, terutama pada bab ini. Sesungguhnya semua orang harus dengan keyakinan yang sangat mendalam untuk menghayati, untuk memahami. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang merasa ragu. Dewa Datta yang sangat jahat pernah memecah belah sangha, juga pernah membunuh seorang arhat, terutama sekali lagi dengan sengaja ingin membunuh sang Buddha. Juga pernah mendorong batu hingga jatuh dari atas gunung dan melukai kaki Buddha. Berdarah disebut dengan melukai Buddha, menumpahkan darah Buddha. Juga pernah melakukan hal ini. Dulu sudah melakukan 3 dosa besar, belum juga mengintrospeksi diri. Terakhir menggunakan cara yang sangat keji, membalur jarinya dengan obat beracun, dengan alasan ingin bertobat, agar dapat mendekati Buddha, dan ingin membunuh Buddha dengan racun. Tidak diduga, sebelum sampai ke tempat tersebut, tiba-tiba tanah retak. Ketika Dewa Datta sampai di tempat itu, tanah retak sedemikian rupa, dan dia terjatuh ke dalamnya. Dari dalam tanah keluar api, terkubur hidup-hidup di kedalaman tanah. Akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah Sang Buddha melewati kejadian tersebut, pada saat membabarkan Sutra Teratai, pada saat itu masih memberikan peramalan pada Dewa Datta. Semua orang merasa ini adalah kebaikan, kejahatan, dan proses pembinaan diri. Sebenarnya bagaimana? Apakah orang jahat juga dapat mencapai kebudahan? Mengapa sekarang Sang Buddha masih memberi peramalan kepadanya? Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Jangan menaruh rasa curiga. Kita harus dengan tekad untuk memahami dan menghayati jalan agung. Harus sangat kokoh dalam keyakinan kita dan kekuatan ikrar. Kita harus sangat kokoh. Kita harus percaya. Kesenjangan dalam sebab akibat sangatlah menakjubkan. Kebaikan dan kejahatan bagaikan bayangan yang mengikuti dan pasti ada balasannya. Baik dan buruk sudah pasti memiliki balasan. Apabila tidak, Dewa Datta, bukankah dia memiliki kekuatan gaib yang hebat? Kenapa secara kebetulan ketika dia berada di tempat itu, tanah terbelah tidak dapat memakaikan kekuatan gaib miliknya untuk menghindari tanah terbelah tersebut, tidak dapat menghindari dalam keadaan hidup jatuh ke bawah. Inilah yang disebut baik atau buruk memiliki balasan, bukan tidak memiliki balasan. Kita harus sangat percaya. Lihatlah Buddha kuno.
Tathagata Prabhutaratna datang demi mendengarkan Dharma. Jadi dia memiliki ikrar seperti demikian. Di mana tempat pembabaran sutra teratai, saya akan pergi ke tempat tersebut untuk mendengarkan sutra teratai. Ini adalah ikrarnya. Ini adalah ikrar yang belum dipenuhinya. Ketika dia mencapai kebudahan, kekurangan sebab dan kondisi untuk membabarkan sutra teratai, maka ikrarnya. Di tempat mana ada Buddha membabarkan sutra teratai, stupa mustikanya pasti akan muncul di persamuhan tersebut untuk membuktikan sutra teratai. Datang ke dunia adalah satu tujuan utama, supaya semua orang memahami. Mencapai kebudahan harus melalui ajaran sutra teratai. Jadi Buddha kuno, Prabhutaratna, dan stupa Buddha demi mendengarkan sutra, Buddha dan stupa mustika muncul secara bersamaan. Dan Buddha Sakyamuni yang sekarang ini, yaitu 2000-an tahun yang lalu, Buddha kuno telah muncul. Saat itu, Buddha Sakyamuni demi membuat semua orang yakin bahwa Buddha kuno di dalam stupa, semua orang ingin melihatnya. Buddha Sakyamuni perlu terlebih dahulu mengumpulkan Buddha belahan raga. Ini juga menunjukkan bertemu dengan Buddha harus dilengkapi dengan Dharma. Kita setiap orang, sifat hakiki tathagata kita, jika kita ingin percaya, ingin mempercayai apakah kita memiliki sifat hakiki tathagata, maka harus meyakini secara mendalam, menghayati dan memahami jalan agung. Harus mendengarkan Dharma, harus memahaminya, meyakini sepenuhnya ajaran yang dibabarkan Buddha, dan bersedia menerima dan menyerapnya ke dalam hati. Barulah dapat mencari kembali sifat hakiki kita. Sifat hakiki Buddha baru bisa muncul. Bab kemunculan stupa mustika mendeskripsikan tentang bertemu dengan Buddha. Harus dengan mengumpulkan Buddha belahan raga, yaitu tubuh Dharma Buddha. Tubuh Dharma Buddha adalah Dharma Buddha, maka tubuh Dharma adalah Dharma, hal yang sangat sederhana. Segala Dharma benar, seluruhnya adalah tubuh Dharma Buddha. Ini di dalam penggalan bab kemunculan stupa mustika. Kita sudah membabarkan dengan jelas, kita seharusnya telah memahaminya. Dharma harus kembali ke tempatnya. Kita semua memiliki sifat hakiki kebudahan. Kita mendengarkan Dharma. Kita harus segera mengingat kembali Dharma tersebut. Seberapa banyak yang pernah kita dengar, seberapa banyak yang kita pahami. Di dalam kitab sutra, esensi dalam sutra, seberapa banyak yang kita ingat, harus segera dikumpulkan kembali. Apabila Dharma kembali ke dalam batin, sifat hakiki kebudahan kita, kebenaran sejati dapat muncul ke permukaan. Jika Dharma tidak kembali ke dalam batin kita, kebenaran sejati terkubur oleh kerisauan dan kegelapan batin. Maka kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Di dalam beberapa bab ini, dimulai dari bab Guru Dharma, Sang Buddha mengagumi orang yang menegakkan sutra teratai, orang yang bersedia membangkitkan tekad untuk menegakkan sutra. Selanjutnya adalah bab kemunculan stupa mustika. Buddha Prabhutaratna demi mendengarkan Dharma melalui kekuatan ikrar beliau, bahkan stupa mustika muncul di persamuhan ini. Telah muncul dari dalam tanah. Semua ini tidak lain adalah untuk memberi kesaksian. Ini karena Sang Buddha bersungguh hati. Sang Buddha naik ke langit untuk membuka pintu stupa. Begitu pintu stupa terbuka, Buddha Prabhutaratna memberikan tempat. Buddha Sakyamuni masuk duduk di dalam stupa. Semua ini berkelanjutan. Kita harus menghayatinya dengan jelas. Maksud dari Sang Buddha mengumpulkan Buddha belahan raga. Sering dikatakan tubuh Dharma Buddha itu adalah kebenaran sejati. Prinsip kebenaran masuk ke dalam batin kita.
Setiap orang akan memiliki stupa puncak burung nasar. Apakah stupa kita sudah muncul? Sebelum kita membuka pintu stupa, maka Dharma harus masuk ke dalam batin. Apakah Dharma kita sudah masuk ke dalam batin? Apakah Dharma telah kembali ke tempatnya? Apakah setelah mendengarkan langsung melupakannya? Setelah mendengarkan langsung bocor keluar? Yang bocor keluar, apakah ada mengumpulkannya kembali? Inilah yang dimaksud di dalam kitab sutra. Ingin kita mendengarkan Dharma dengan sungguh-sungguh, tanpa ada kebocoran dalam hati. Saat kita mendengarkan sutra, tidak boleh membiarkannya bocor. Jika bocor, harus segera mengumpulkannya kembali, yaitu mengingat kembali makna sutra tersebut. Seharusnya memiliki tekad seperti ini. Maka dikatakan, Buddha kuno Prabhutaratna datang untuk mendengarkan Dharma. Sekarang Buddha kini Sakyamuni mengumpulkan para belahan raganya. Dalam bab kemunculan stupa mustika adalah demikian. Sekarang dalam bab ini, bab Dewadatta, dia telah menerima peramalan dari Buddha. Telah menerima peramalan dari Buddha, namun saat itu dia telah jatuh ke neraka. Mengapa orang yang begitu jahat, terutama dalam sutra, juga menjelaskan seperti demikian? Di kehidupan lampau di mana dia selalu menyiksanya seperti ini, Buddha Sakyamuni pada kalpa-kalpa tak terhingga sebelumnya, pada masa itu terlahir sebagai raja. Petapa Asita itu berkata kepada raja, asalkan Anda mendengarkan saya mendengar perintahku, saya akan memberikan Dharma kepadamu. Ini adalah sebab Dewadatta mendapat peramalan dari Buddha. Meskipun raja pada saat itu adalah begitu rajin dan giat bersumbangsi, meskipun pertapa itu demikian menyiksanya, namun tidak peduli bagaimana dia disiksa, raja juga dengan sabar menjalani praktik keras. Tiada rasa dendam, yang ada hanya rasa berterima kasih. Ini adalah melatih kondisi batinnya. Pikiran dan perilakunya ini juga merupakan pelatihan batin, pencerahan agung bagi seorang praktisi, hendak menghayati dan memahami jalan agung. Apakah kita telah mempraktekkan dalam tindakan nyata di dalam jalan agung ini? Orang dahulu berkata, sekiranya langit akan melimpahkan tanggung jawab besar kepada seseorang, yaitu akan menempa otot dan tulangnya dengan kesusahan, akan terlebih dahulu menempa tekad hatinya dengan penderitaan. Prinsip yang sama, para praktisi hendak menghayati dan memahami jalan agung. Niat pikiran ini harus sungguh-sungguh. Keyakinan kita harus diperkokoh. Kekuatan ikrar kita mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jadi kita harus memiliki keyakinan. Mengapa Buddha memberi peramalan pada Dewadatta? Namun hukum sebab akibat, kebajikan dan kejahatan bagaikan bayangan mengikuti. Benar-benar ada balasannya. Ini di dalam naskah sutra. Pada zaman itu, Sang Buddha bersemayam di Taman Bambu di Rajagrha dengan membawa 500 murid di tempat tersebut untuk membina diri. Di saat itu, ada satu hari, ada seorang biksu datang untuk mencari Ananda. Dengan perlahan-lahan berkata seperti ini kepada Ananda, Yang Arya, Ananda, saya sepertinya ada mendengar bahwa Sang Buddha mengumumkan di depan banyak orang menghukum Dewadatta dengan mengusirnya dari sangga dan tidak memperbolehkannya tinggal bersama dengan sangha kita, serta dilarang berlatih bersama. Semua orang membicarakan hal tersebut. Apakah Dewadatta melakukan pelanggaran yang begitu besar? Apakah melakukan pelanggaran sila yang begitu besar? Bahkan Sang Buddha mengatakan dia akan jatuh ke neraka selama 1 kalpa besar. Benarkah demikian? Apakah Dewadatta tidak dapat diselamatkan kembali?
Apakah membiarkannya seperti itu terperosok terus? Apakah benar-benar tidak ada cara lagi agar dia tetap berada di dalam sangha? Berita ini menyebar keluar. Semua orang ramai membicarakannya. Sebenarnya, apa alasannya? Sang Buddha menghukumnya dengan sangat berat. Menghukumnya sebenarnya apa yang telah terjadi? Setelah Ananda mendengarkannya, Ananda tidak memberikan jawaban apapun. Dia hanya diam-diam menganggukkan kepalanya. Benar, maksudnya adalah Dewadatta benar-benar telah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang sangat besar. Sang Buddha benar-benar mengatakan seperti itu. Di masa depan, dia akan jatuh ke dalam neraka untuk satu kalpa besar. Biksu ini lalu berkata, "Kenapa hukuman ini begitu berat?" Apakah Sang Buddha mengetahui begitu jelas tentang pembinaan diri dan perilaku Dewadatta? Apakah Sang Buddha mengetahui begitu jelas? Apakah Sang Buddha benar-benar mengetahui bahwa Dewadatta telah melanggar sila yang begitu berat? Banyak orang di luar sana yang sangat menghormati Dewadatta. Dewadatta memiliki kekuatan gaib yang besar. Dia melakukan pembinaan diri. Semua orang sangat menghormatinya. Dia juga sangat agung. Sangat agung. Di luar sana juga sangat bermartabat. Terlihat benar-benar bermartabat dan bermoral. Sehingga banyak orang yang mengaguminya. Juga sangat menghormatinya. Apakah tidak ada kesempatan bagi Dewadatta untuk berbalik arah? Tidak bisakah membiarkan Dewadatta kembali lagi ke perkumpulan sangha? Ananda lalu bertanya demikian. Walaupun saya melakukan pembinaan diri, akan tetapi saya belum memperoleh kebijaksanaan yang mendalam, sehingga saya tidak bisa dibandingkan dengan Bagawan. Akan tetapi saya mengikuti Bagawan, mengikuti Buddha dalam jangka waktu yang panjang. Saya sangat percaya dengan segala dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Jika Buddha bisa mengucapkan kata-kata yang demikian, Dewadatta benar-benar telah melakukan banyak kesalahan, melanggar sila yang berat di perkumpulan sangha. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi kita harus percaya kepada Buddha. Buddha adalah orang yang mengatakan kebenaran dan kenyataan. Pasti adalah seorang yang tidak berdusta. Apa yang Sang Buddha katakan dari awal sampai akhir tetap sama. Jadi tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah biksu ini mendengarnya, dia merasa putus asa, kemudian menundukkan kepalanya dan pergi. Ananda datang ke hadapan Sang Buddha dan memberitahu Sang Buddha bahwa baru saja ada seorang biksu yang ingin memohon untuk Dewadatta, terus berharap Dewadatta agar bisa kembali ke sangha. Biksu ini berkata demikian. Di luar juga ada orang yang sangat memuji Dewadatta, memujinya karena kekuatan gaibnya maha luas, memuji sikapnya bermartabat, sangat bermartabat. Jadi biksu ini sangat berharap apakah Dewadatta dapat kembali lagi ke sangha. Kalau tidak, orang di luar akan membicarakannya. Buddha Sakyamuni kemudian berkata demikian. Para makhluk berada dalam kebodohan, tidak dapat memahami, tidak dapat menghayati kesungguhan hati saya. Anda bergegas pergi panggil biksu itu kembali. Biksu ini mestinya belum lama menjadi biksu dan belum bisa memahami aturan sangha dengan baik. Juga tidak dapat memahami makna mendalam dari ajaran Buddha. Jangan biarkan dia salah paham, pergi dan panggil dia kembali, dan saya akan jelaskan padanya. Tidak lama kemudian, Ananda memanggil biksu itu kembali. Setelah memanggil dia kembali, Buddha kemudian berkata, "Apakah Anda tidak puas dengan hukuman saya kepada Dewadatta?" Biksu itu tidak berani berbicara, maka Sang Buddha berkata kepada biksu itu, "Banyak orang semuanya dalam ketidaktahuan, jadi sangat mudah menciptakan karma ucapan. Hal yang tidak dipahami, bagaimana bisa di luar terus berkata demikian?
Seseorang melihat penampilan luar hanya mengatakan bahwa, lalu di luar melihat Dewa Data sedang menunjukkan kesaktiannya, lalu berpikir bahwa dia adalah melatih diri. Sebenarnya, kebajikannya sangat kurang dan memiliki niat jahat. Hanya dengan melihat kesaktiannya, lalu menghormatinya seperti ini, membuatnya semakin lama semakin sombong, mengembangkan pola pikir angkuhnya. Oleh sebab itu, dia terjatuh dalam situasi ini. Semua orang harus baik-baik menjaga karma dari ucapan. Ingin memuji seseorang juga harus sangat memahami dia. Apakah ada membina diri dan memiliki kebajikan? Jika ingin mengatakan kesalahan seseorang, harus sangat memahami dia. Apakah memiliki perilaku yang buruk? Apakah benar seperti itu? Benar dan salah harus dibedakan dengan jelas. Tidak boleh hanya melihat tampilannya lalu membicarakannya. Oleh karena itu, semua orang harus benar-benar bersungguh hati. Jika tidak menjaga karma ucapan dengan baik, kemungkinannya juga sama. Akan melakukan karma kolektif bersama dengan orang yang melakukan karma buruk. Kedepannya juga akan memiliki balasan penderitaan. Sang Buddha menggunakan sangat banyak bahasa untuk menjelaskannya kepada biksu ini. Membina diri bukan dengan niat demi kepentingan pribadi, demi menunjukkan kekuatan gaib, demi kepentingan pribadi, lalu mengekspresikan keagungan dirinya. Dengan demikian memamerkan dirinya di tengah kerumunan masyarakat. Ini semua tidaklah benar. Ini hanya karena serakah akan kepentingan pribadi. Ingin orang menghormatinya. Sikap demikian adalah salah. Ini tidak benar. Jadi orang ini tidak mampu untuk berada di dalam sangha. Dia akan menciptakan karma yang lebih berat lagi. Jika berada di dalam sangha, menjelaskan kepada biksu ini agar mengerti, bahkan mengatakan kepada biksu ini, Dewa Data telah memecah belah sangha. Dewa Data juga pernah melukai tubuh Buddha. Kesalahan ini telah pernah dilakukan, dan lagi pernah membunuh arhat. Pikirkanlah, apakah masih bisa berada di dalam sangha? Tentu saja karma buruk demikian. Di masa mendatang dia harus jatuh ke neraka selama 1 kalpa besar. Ini adalah tidak terbantahkan lagi, yaitu karena karma yang telah diciptakan. Diri sendiri yang harus menerimanya. Menggunakan hal demikian untuk mengatakannya lagi kepadanya, prinsip kebenaran dari bagaimana Dewa Data bisa diusir dari sangha. Biksu ini akhirnya sudah paham. Ternyata Dewa Data ada dalam kelompok sangha juga melanggar banyak kesalahan besar. Sang Buddha juga ada mengatasinya, mengeluarkannya dari kelompok sangha. Bukan Dewa Data yang sendiri meninggalkannya, adalah Sang Buddha yang mengusirnya. Dalam bagian ini kita semua bisa memahami. Ini adalah berlapis-lapis pelanggaran Dewa Data. Sulit dielakkan, dia harus terjerumus ke dalam neraka. Waktu berapa lama? 1 kalpa besar. 1 kalpa besar adalah ada 4 kalpa menengah. 1 kalpa menengah ada 20 kalpa kecil. Sama dengan 80 kalpa kecil menjadi 1 kalpa besar. Terjerumus neraka perlu waktu begitu lama. Kita harus tahu, dia juga harus menderita untuk jangka waktu yang sangat lama. Kemudian setelah meninggalkan alam neraka, baru mulai ada jalinan jodoh apa menyambutnya, karena dalam batinnya masih ada dharma. Karena dia satu kehidupan ke kehidupan selalu bersama Buddha. Singkat kata, jalinan jodoh ini sangat istimewa. Kita semua orang harus bersungguh hati meyakininya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan seperti demikian. Semua penghuni di alam surga akan menggunakan aneka bunga, dupa bubuk, dupa bakar, dupa salep, pakaian, keyura, spanduk, dan panji. Tirai mustika, alunan musik, dan nyanyian lagu
puja bakti sebagai persembahan pada stupa menakjubkan dari 7 mustika. Karena sosok Buddha itu, Buddha Dewa Raja setelah parinirwana, seluruh tubuh ada di stupa mustika. Stupa mustika tinggi, stupa yang sangat tinggi, sangat besar. Semua orang datang memberi persembahan kepada stupa mustika. Sangat banyak makhluk hidup yang tak terhingga. Pada saat ini, karena Buddha Dewa Raja, para makhluk yang tak terhingga akan memperoleh buah kearhatan. Para makhluk yang tak terhingga akan tercerahkan kepada tingkat kepratyeka budahan. Para makhluk yang terbayangkan jumlahnya akan membangkitkan bodhicitta dan mencapai tingkat ketidakmunduran. Jadi, sungguh sangat tidak bisa dipercaya. Dewa Datta akan jatuh ke neraka untuk 1 kalpa besar. Tapi masa akan datang menjadi Buddha. Bisa di dalam waktu yang sangat lama. Juga bisa mencerahkan sangat banyak orang. Setelah parinirwana, Dharma sejati juga berdiam dalam waktu yang sangat lama. Lihatlah, inilah namanya jalinan jodoh yang sangat tidak bisa dipercaya. Karena dia mendengarkan Dharma juga dalam waktu yang sangat panjang dan lama. Selalu terlahir di kehidupan yang sama dengan Buddha. Ini semuanya karena ada jalinan jodoh masa lampau. Namun pembinaan diri, ya pembinaan diri. Dharma didengarkan, namun kebajikan di dalam batin belum dibina. Maka dia bisa melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan dan menciptakan karma buruk. Maka dia akan jatuh ke alam neraka. Namun pelatihan diri yang diperoleh adalah mengerti akan Dharma. Benih ingatan dari mengerti akan Dharma juga tidak akan lenyap. Masih terus berada di dalam sifat hakiki yang demikian adanya. Begitu meninggalkan alam neraka, tetap saja memiliki jalinan jodoh dan langsung terhubung dan segera bisa menjadi Buddha. Jadi menjadi Buddha, maka kebajikannya sangatlah besar. Jadi dunia yang dia dapatkan, panjang usia, kehidupan yang dia dapatkan, semua makhluk yang ingin dia selamatkan mulai bisa menerima Dharma. Dengan sangat mudah bisa menerimanya. Inilah benih jalinan jodoh yang sangat menakjubkan. Mari kita lihat naskah sutra berikutnya. Buddha memberitahukan para biksu, pada masa mendatang, sekiranya ada pria atau wanita berbudi yang mendengarkan bab Dewa Datta dari sutra teratai ini, meyakini dan menghormatinya dengan batin murni, tanpa memunculkan keraguan atau sedikit pun. Hanya perlu mempunyai batin yang sangat murni untuk meyakini dan menghormati. Hati yang murni adalah tidak meragukan lagi. Sang Buddha mengingatkan kita semua, mengingatkan para murid, harus ingat, harus meyakini dengan batin yang murni. Buddha memberitahukan para biksu, pada masa mendatang, Buddha mengingatkan para murid agar selalu mengingat dan memiliki keyakinan yang murni pada sutra teratai ini, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaatnya pada masa mendatang setelah Bhagawan Sakyamuni parinirwana. Murni dan yakin adalah meyakini dan menghormati dengan batin murni. Keyakinan yang murni tidak ada keraguan. Kita harus mempercayai prinsip kebenaran dari sutra teratai yang menakjubkan. Jadi kalau bisa seperti ini, dengan sangat murni meyakini secara mendalam sutra teratai yang menakjubkan ini, dengan sendirinya bisa mendapatkan manfaatnya. Lihatlah Dewa Datta yang telah menciptakan karma yang begitu berat. Meskipun jatuh ke alam neraka, kelak dia mencapai kebudahan, juga bisa mendapatkan manfaat. Karena benih itu di dalam hatinya sangat penuh. Benih Dharma itu ada. Dikarenakan demikian, maka dia juga bisa, asalkan terlepas dari tempat itu, dia meninggalkan neraka. Dengan sendirinya akan ada jalinan jodoh itu, yang membuat dia membina diri mencapai kebudahan. Sangat banyak manfaat. Oleh karena itu, kita sekarang, Sang Buddha memanggil semua orang. Sutra teratai harus kita ingat sepenuhnya. Harus diingat baik-baik.
harus dengan batin yang murni, keyakinan yang sangat mendalam. Jika bisa seperti demikian, kita bisa mendapatkan manfaatnya setelah Bhagawan Sakyamuni parinirwana. Karena Sang Buddha sudah akan memasuki parinirwana, jadi beliau tidak berhenti terus berpesan. Ingatkan semua orang, harus mengingat dan menegakkan manfaat dari Sutra Teratai. Bahkan jika membabarkan bab Dewa Datta bisa mencapai kebudahan dalam jangka waktu yang begitu panjang. Ini juga adalah karena dia memperoleh manfaat dari Sutra Teratai, hendak membuat kita bisa memahami. Oleh karena itu, Sang Buddha masih berada di dunia, berharap para murid memahami, bahkan berharap para makhluk di dunia masa mendatang semua juga bisa memahami. Jadi, di masa mendatang, sekiranya ada pria atau wanita berbudi yang mendengarkan bab Dewa Datta dari Sutra Teratai ini, semua orang bisa mendengarkan bab ini, bab Dewa Datta, bisa meyakini dan menghormatinya dengan batin murni, tanpa memunculkan keraguan atau sedikit pun. Meyakini dan menghormatinya dengan batin murni, tanpa memunculkan keraguan atau sedikit pun. Dengan batin murni yang tiada keraguan, meyakini dan menghormati Dharma ini. Tiada keraguan, meyakini dan menghormati Dharma ini. Tiada keraguan atau delusi terhadap sutra ini, meyakini dan menghormatinya dengan batin murni. Artinya, hendaknya memurnikan batin untuk meyakini, menerima, menghormati, dan menegakkannya. Jika semua orang bisa seperti ini, mendengarkan sutra ini bisa dengan batin yang sangat murni untuk meyakini dan menghormatinya. Jangan muncul keraguan dalam batin. Bisa dengan batin murni yang tiada keraguan seperti ini, meyakini dan menghormatinya dengan batin murni. Ini adalah batin kita sangat murni. Kita terhadap Dewa Datta bisa mencapai kebudahan. Kita tidak meragukan, bukan hanya tidak meragukan hal tentang Dewa Datta yang mencapai kebudahan. Kita juga harus menghormati Sang Buddha. Buddha Sakyamuni mengalami penderitaan dan siksaan dari kehidupan ke kehidupan. Namun, Buddha tidak mengingat kejahatan masa lampau, bahkan memberikan peramalan agung kepada Dewa Datta. Dapat kita lihat bagaimana orang suci, contoh teladan bagi para praktisi adalah seperti ini, membedakan dengan jelas yang baik dan jahat. Yang baik akan menerima balasan baik dan mencapai kebudahan. Berapa lama lagi? Dewa Datta masih memiliki satu kalpa besar di neraka. Sekarang ia masih ada dalam neraka. Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudahan lewat lebih dari 2000 tahun. Sekarang ini masih dunia Buddha Sakyamuni, guru bagi 3 kelompok alam, dan ayah yang penuh welas asih bagi 4 jenis kelahiran. Buddha masih mengajari para makhluk, sedangkan Dewa Datta masih ada dalam neraka. Inilah bedanya kebajikan dan kejahatan dalam hal waktu yang diperlukan untuk mencapai kebudahan, namun pahala kebajikan Dewa Datta dalam menegakkan sutra tidak dihapus. Pahala kebajikan ini tidak hilang. Di masa mendatang yang masih lama waktunya, ia juga akan mencapai kebudahan. Jadi bila kita tidak paham akan kebijaksanaan agung dan setara dari Buddha, kalau kita tidak bisa memahami kebijaksanaan agung dan setara dari Buddha Sakyamuni, yaitu memiliki welas asih yang setara bagi semuanya. Kalau kita tidak bisa memahami ini, maka kita tidak akan bisa memahami makna dari naskah sutra ini. Maka kita tidak akan memahami bahwa semua makhluk memiliki sifat kebudahan. Seandainya tidak paham akan kebijaksanaan agung dan setara dari Buddha, tidak tahu kalau semua makhluk memiliki sifat Buddha, hanya melekat pada berbagai perbedaan dari karakteristik Dharma,
beranggapan kalau seorang jahat pasti akan terjatuh ke alam neraka dan orang baik pasti akan mencapai jalan kemudahan. Ini semua bertentangan dengan kebijaksanaan agung dan setara dari Tathagata yang memandang Buddha dan semua makhluk memiliki esensi yang sama. Itu karena batin tidak murni. Kita harus percaya. Ini semua bermaksud memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang memiliki sifat kebudahan. Semua makhluk, baik atau jahat, juga memiliki sifat kebudahan. Bahkan semua hewan buas juga memiliki sifat kebudahan. Jadi, ini berarti bahwa semua makhluk memiliki sifat kebudahan. Apalagi Dewa Datta, dia juga memiliki sifat kebudahan. Jadi, tetapi karena semua makhluk adalah seperti ini, melekat pada berbagai perbedaan dari karakteristik Dharma. Karakteristik Dharma, masing-masing ajaran Dharma mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita terpengaruh oleh perbedaan ini. Timbul hati yang membeda-bedakan. Oleh karena itu, kita harus belajar, bisa memiliki pandangan penuh kesetaraan. Kita baru bisa hati lapang dan niat murni. Inilah tujuan dari pelatihan diri kita. Jadi, pada berbagai perbedaan dari karakteristik Dharma, beranggapan kalau seorang jahat pasti akan terjatuh ke alam neraka, dan orang baik pasti akan mencapai jalan kemudahan. Hanya membedakan sesuatu berdasarkan itu terlihat baik atau jahat. Ini hanya permukaan saja. Ada orang yang permukaan terlihat bahwa orang ini tampak sangat baik di permukaan. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Tidak terlihat. Ini adalah kita para makhluk. Hanya melihat permukaan saja. Sang Buddha adalah demikian terus mengatakan, hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Jika kita hanya melihat penampilan luar saja, lalu langsung menilai dia, seperti dia ini memiliki niat pikiran baik, ada pelatihan diri, dia akan berhasil, dia bisa mencapai kebudahan. Orang ini tidak memiliki niat pikiran baik, dia selamanya tidak akan mencapai kebudahan. Tidak demikian, setiap orang dapat mencapai kebudahan. Karena setiap orang memiliki sifat hakiki Tathagata, maka jangan beranggapan hanya berdasarkan penampilan untuk membedakan. Jadi kita perlu kewelas asihan dengan pandangan penuh kesetaraan. Kalau tidak, seperti yang dikatakan Tathagata, hati semua makhluk dan Buddha adalah sama. Ini adalah Sang Maha Bijaksana. Jika mengomentari seperti ini, dengan sendirinya batin tidak murni. Sang Buddha berharap setiap orang dengan batin murni untuk meyakini Sutra Teratai, terutama bab ini. Batin yang murni, bebas keraguan, harus memiliki keyakinan mendalam, hukum sebab akibat yang halus dan menakjubkan. Semua orang harus bersungguh hati untuk menghayati. Dikarenakan batin tidak murni, makanya tidak memiliki keyakinan. Dikarenakan tidak memiliki keyakinan, maka batin menyimpan keraguan. Beranggapan bahwa naskah sutra dalam bab ini hanya menunjukkan kebajikan Buddha yang tidak pernah mengingat perbuatan jahat yang diterima, serta Buddha menasehati para murid dan para praktisi di kemudian hari agar tidak mengingat kejahatan yang diterima dan menyimpan rasa dendam, bahkan sampai ragu kalau bab ini sebetulnya tidak ada dan bukan dibabarkan oleh Buddha. Dikarenakan batin tidak murni, makanya tidak memiliki keyakinan. Jika batin tidak murni dan memiliki keraguan, maka tidak dapat dengan sungguh-sungguh menerima Dharma. Karena mereka tidak yakin bagaimana mereka dapat menerimanya. Dikarenakan tidak memiliki keyakinan, maka batin menyimpan keraguan. Maka keraguan ini akan selalu ada. Dengan demikian, beranggapan bahwa naskah sutra dalam bab ini
hanya menunjukkan kebajikan Buddha, tidak mengingat kejahatan lampau. Mereka berpikir bahwa di bab ini hanya menunjukkan Buddha tidak mengingat kejahatan masa lampau. Buddha sangat baik dalam pelatihan diri, hanya seperti demikian saja. Prinsip kebenaran tidak sesederhana ini. Sang Buddha hendak menunjukkan moralitas Buddha, mengatakan bahwa beliau sangat baik dalam pelatihan diri. Sebenarnya ingin membuat semua orang memahami bahwa setiap orang memiliki sifat kebudahan. Meskipun Dewadatta sangat jahat, dia akan mencapai kebudahan di masa mendatang. Tidak hanya mencapai kebudahan, dia juga akan memiliki usia kehidupan yang panjang. Tidak hanya usia kehidupan yang panjang, Dharma yang benar juga akan berada di dunia dalam waktu lama, memberi manfaat demikian kepada para makhluk bagaikan pasir di sungai Gangga. Ini menandakan Dewadatta juga memiliki sifat kebudahan. Hanya saja dia memahami prinsip kebenaran, namun kebajikannya tidak mencukupi, sehingga menciptakan karma buruk. Menciptakan karma buruk pasti akan mendapatkan balasan, tetapi terhadap Dharma bisa menghayati dan memahami. Inilah sifat kebudahan, sangat jelas berada dalam batinnya, hanya menunggu kesempatan saja. Sehingga bab ini sepertinya hanya menunjukkan moralitas Buddha ataupun Buddha sedang menasehati para murid dan para praktisi di kemudian hari agar tidak mengingat kejahatan yang diterima dan menyimpan rasa dendam. Mengira hanya demikian, ini akan timbul kecurigaan. Mengira Buddha hanya mau menunjukkan moralitas Buddha, tidak tahu penyebab dari Dewadatta mencapai kebudahan, sehingga bahkan sampai ragu kalau bab ini sebetulnya tidak ada. Mengira bab ini sebenarnya tidak ada dalam Sutra Teratai. Bukan Buddha yang mengatakannya. Sebenarnya kalau tidak percaya bab ini adalah ada dalam Sutra Teratai, maka dia tidak akan mempercayainya. Bila demikian, semua itu adalah tidak murni, tidak memiliki keyakinan, tidak menghormati dan melenyapkan bibit Buddha. Berarti memutuskan jalinan jodoh dengan Buddha. Bagaimana mungkin bisa terbebaskan dari alam sengsara selamanya dan selalu terlahir pada masa keberadaan Buddha untuk bisa mendengarkan sutra teratai ini ataupun naik ke alam surga Brahma atau terlahir ke tanah murni bisa mendekat pada Bodhi. Dengan demikian bab ini sebenarnya sangat penting. Bila bab ini dihilangkan, memutuskan bibit kebudahan, diri sendiri tidak dapat meneruskan Dharma ini. Kita dari bab Guru Dharma, bab kemunculan stupa mustika, sampai bab Dewadatta, terus mengatakan tentang bibit dari sifat kebudahan. Ini adalah bibit dari sifat kebudahan. Sifat hakiki yang demikian adanya sangatlah penting, sehingga tidak boleh lalai, dibiarkan berlalu. Kita harus memahaminya dengan jelas, apalagi kita. Bagaimana mungkin bisa terbebaskan dari alam sengsara selamanya dan selalu terlahir pada masa keberadaan Buddha? Bagaimana bisa setelah kita terbebaskan dari alam sengsara, bisa bertemu di masa keberadaan Buddha? Maka kita harus mengetahuinya. Bila kita ingin dari kehidupan ke kehidupan bertemu Buddha dan terlahir semasa dengan Buddha tidaklah mudah. Bukan hanya terlahir semasa dengan Buddha, juga dapat mendengar sutra teratai menakjubkan. Lebih tidak mudah lagi. Tetapi sesudah Dewadatta meninggalkan neraka, di masa mendatang masih bisa terlahir semasa dengan Buddha, juga bersama dengan sutra teratai. Mendengar sutra teratai, ini suatu jalinan jodoh. Bibit, dia meninggalkan neraka, juga bisa lahir di alam surga Brahma. Di tanah murni, ini berada dalam benih sifat hakiki kita, sehingga kita harus bersungguh hati mempelajari ajaran Buddha untuk memahaminya. Sepertinya sangat mendalam, untuk memahaminya sangatlah tidak mudah. Tidak mudah, tetapi kita harus sangat yakin. Sangat yakin ada Buddha. Kita, setiap orang memiliki sifat kebudahan. Ada memiliki sifat kebudahan, prinsip kebenaran langit dan bumi semuanya tetap ada.
Asalkan kita bertemu dengan jalinan jodoh yang baik, kita menerima prinsip kebenaran ini. Dengan kita tiada berhenti melatih di dalam ajaran Buddha, keteladanan dari Buddha, kita pelajari terus-menerus. Belajar sampai benar-benar tidak ada kebencian. Tidak ada ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Kita telah melepaskan semuanya. Bila demikian, saat jalinan jodoh datang, Dharma Buddha meresap ke dalam batin kita dengan murni dan yakin tanpa kecurigaan. Dengan demikian, Dharma semakin lama semakin mendekati sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sifat hakiki yang demikian adanya berpadu menjadi satu dengan Dharma, yaitu dengan benda-benda langit. Alam semesta dan langit berpadu menjadi satu esensi. Ini harus bersungguh hati.